Oke, di video sebelumnya kita udah berhasil untuk melakukan ekspor, di sini ekspor CSV dari API kita, dan juga implementasi filter dengan custom tipe yang spesifiknya adalah tipe date yang dipakai untuk nge-query ke database. Jadi tipenya udah datetime. Nah, di video sebelumnya kita mencoba melakukan query di rentang tanggal yang nggak ada transaksinya. Saat kita execute dan kita download, itu hasil yang kita temui adalah file yang kosong. Dimana ini kan tidak diinginkan. Nah, gimana cara nge-handle-nya? Itu berarti kita perlu ke layer service kita. Dan di sini, di result ini, kita perlu menambahkan validasi, yaitu terkait len-nya atau length dari listnya. Len result sama dengan 0. Kita bisa raise HTTP exception. Sini kita bisa import detail no data to be exported. Bener gak sih kalimatnya? Ya nggak tau lah, intinya gitu lah ya, message-nya jelas. Jadi kalau misalnya kita hit lagi, kita execute, loh, error, missing one. Oh, bener juga. Kalau exception, kita harus ngelempar status code. Di sini 404. Nggak 404 sih, karena secara data itu emang nggak ada. Tapi karena ini pakai filter ya, jadi kita bilang nih bad request aja. Nggak salah, datanya ada, cuma di filter tersebut nggak ada gitu. Ya kayak gitulah. Nah, kita udah handle kayak gini. Nah, kita bisa aja nge-handle exception ini tuh nggak harus pakai HTTP exception. Kita bisa aja pakai custom punya kita sendiri, itu bebas sebenarnya. Tapi itu kebijakan dari tim masing-masing. Cuman poinnya adalah di Face API itu ada juga yang namanya exception handler. Jadi kita bisa nge-handle dan menstandarisasi bentuk exception yang kita mau. Karena nggak semua tim itu mau yang dapat balikan itu kayak gini. 400 terus bodinya cuma detail, no data to be exported. Tapi ada juga tim yang bilang, oh mau dong code-nya, status code-nya itu ditaruh di bodinya aja gitu. Nah, untuk menghandle kayak gitu, kita bisa melakukan customisasi dengan menambahkan exception handler. Application, exception handler, tipe exceptionnya apa? Kita kan dari tadi pakai HTTP exception ya. Kita main function, standard exception handler. Dia akan terima request dan terima exceptionnya yang kita pakai kan HTTP. Nah, di sini kita bisa bebas apapun dan kita langsung balikin aja JSON response-nya, status code-nya. Kita bisa ngambil dari sini exception-nya, terus di kontennya, nah kita bisa ubah. Misalnya tadi bilang, oh mau dong dibalikin di body gitu. Ya udah, ini gue balikin di body. Exception dot status code. Terus mau dong balikannya jangan pakai detail, tapi pakai kayak yang normal aja, yaitu message gitu. Oke, exception dot detail. Nah, kita save. Coba kalau kita hit lagi sekarang, kita execute. Nah, kayak gini. Sama, tetap error bad request, cuman dia kayak gini. Kalau misalkan kita nggak pakai exception handler, dia akan balikannya normal, yang pakai default punya Face API. Oke, ini untuk nge-recap satu flow yang udah kita buat. Pertama, kita
ngebikin endpoint baru. Ngebersihin dikit. Kita ngebuat endpoint baru yang dapat melakukan export file dari API kita, dari server kita ke klien. Di sini kita melakukan export data transaksi, di mana input filternya itu ada input tanggal, start date dan end date, dan juga tipe. Nah, di input tanggal ini kita mendefine tipe data baru, di mana kita langsung melakukan convert dan validasi bahwa input tanggalnya harus formatnya seperti ini, D, M, dan Y. Dari tipe data yang kita buat ini, dia akan langsung parsing ke tipe datanya datetime sesuai dengan validasi di sini. Yang di layer service-nya kita buat sebagai query ke database. Di sini query-nya ada user ID, tipe, dan start date dan end date. Karena start date dan end date ini sepaket, makanya dipakein end di sini. Terus untuk query tanggal itu kita bisa langsung pakai yang tipe data yang datetime. Dan untuk end date-nya, untuk mengakali terkait jam dan segala macamnya, kita menggunakan operasi LT atau less than input end date yang sudah ditambah 1 hari. Dari ini kita udah selesai untuk melakukan membangun query. Kita lanjut ke yang namanya projection stage, di mana pada projection ini kita mendefine dari hasil query tersebut field apa yang mau dikembalikan dan nama field tersebut mau diubah menjadi apa, sesuai dengan nama kolom atau file yang akan kita ekspor nantinya. Untuk ID, kita harus secara eksplisit mendefine kita nggak mau ngebalikin, karena secara default akan selalu dibalikan oleh MongoDB. Dari projection, kita akan lempar ke repository. Repository akan melakukan query dan mengembalikan dalam bentuk list. Kemudian, berikan itu kita validasi. Kalau misalkan dia tidak ada data, kita akan mengembalikan 400 dengan message no data to be exported, di mana exception ini itu akan dihandle oleh exception handler yang kita define di main.py ini dengan kembalikan bentuk bodinya adalah code dan message. Jadi seperti ini. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Kalau misalkan dia datanya ada, kita menggunakan library pandas untuk mengubahnya menjadi data frame, dan dari data frame ini kita bisa melakukan transformasi, bisa menjadi CSV, bisa menjadi Excel dan segala macamnya. Di sini kita menggunakan CSV. Setelah diubah jadi CSV, kita bisa mengembalikannya ke router menggunakan streaming response. Kita mengiterasi isi file tersebut, ditambahkan suatu header khusus yang membuatnya menjadi suatu attachment dengan file name yang sudah kita bisa define sendiri.